Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik ya apa yang disampaikan oleh Hasto ini. Apa sebenarnya yang ia pikirkan begitu kan? Ini kok sampai-sampai mengatakan bahwa Hasto ada partai yang hobinya impor minyak goreng dan garam saja dikorupsi. Siapa mereka begitu kan? Jangan-jangan Menteri Sosial dari partai mana yang korupsi dulu tentang bantuan COVID-19 begitu kan, sampai berapa miliar begitu kan. Jadi lihat saja begitu dari partai mana begitu. Kalau memang minyak goreng dan garam itu sebenarnya Menteri Perdagangan atau Menteri siapa begitu kan. Jadi yang jelas apakah ini kritikan kepada Pak Zulhas sebagai partai PAN atau apa begitu kan. Ini kan sangat menarik juga. Kalau dia mengkritik Pak Surya Paloh otomatis dia malu sendiri begitu kan. Karena kebijakan-kebijakan dari kementerian pasti ada izin dari Pak Jokowi, dari kepala negara begitu kan. Dari presiden kan pastinya seperti itu begitu kan. Dia seolah-olah apa ya, Hasto sekarang itu kebingungan mungkin ya, di satu sisi karena memang tidak mampu untuk mengelola narasi-narasi yang baik kepada lawan-lawannya. Sedangkan lawan-lawannya memberikan narasi yang baik, yang menohok begitu kan. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya, komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya, Hasto ada partai yang hobinya impor ya, minyak goreng dan garam saja dikorupsi. Wow, saya bacakan dulu. Goblok tidak bertepi, apa otaknya udah restart ulang ya nih orang. Ini saya bacakan pro dan kontra ya. Saya hanya membacakan dari aspirasi netizen begitu. Ini Menteri Pembantu Presiden akan petugas partai yang tidak becus siapa? Mendulang air terpencil siapa? Terpecik siapa? Jadi siapa yang doyan korupsi ya netizen jawab sendiri begitu. Yang doyan korupsi siapa? Partai mana begitu kan? Kira-kira seperti itu begitu. Padahal petugas partai yang suka impor dan anggota partainya yang rajin korupsi kayaknya nggak rela kalau ada yang korupsi dari partai lain. Harusnya dari partainya sendiri. Jadi apa ya istilahnya ini malu sendiri si Hasto ini ya, kena tampol si netizen begitu kan. Dari sudut mana lihat orang ini pinter kok bisa dipakainya ya ini ya. Kuman di seberang lautan jelas kelihatan, gajah yang di pelupuk mata tidak kelihatan. Stres obatnya iman dan takwa, by Roma Irama. Juliari dari partai mana ya? Ada partai yang pinter sembunyikan koruptor. Ya banyak, Harun Masiku, Juliari dan bahkan banyak partai-partai yang memang ya kerap kali dengan korupsi besar-besaran begitu ya. Buktikan saja siapa mereka begitu kan. Kalau berani buka-bukaan sebut saja namanya partai ya, fraksinya dengan data dan fakta jelas supaya rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa ya curiga pada partai selain PDIP. Soalnya suara ini dari PDIP tapi mau percaya PDIP bersih bagi-bagi, bagi saya tidak ini. Partai emang bisa kalau tanpa persetujuan presiden, betul begitu kan. Presidennya siapa? Jadi menurut saya pribadi agak bingung si Hasto ini begitu kan. Mau kritik lagi narasinya tidak mampu untuk melawan mereka begitu. Sedangkan lawan-lawannya narasinya narasi yang baik begitu kan. Ya karena memang inilah politik, ini bagian dari demokrasi juga menurut saya pribadi, tidak menjadi masalah begitu kan. Tergantung orang yang menanggapi. Bagi kami ya biasa-biasa. Bagi kami kalau tidak ada Hasto dalam dunia politik maka banyak orang yang tidak tidak bisa ditertawakan begitu, seperti Ruhut, seperti Ngabalin. Itu sebenarnya layak berada di demokrasi kita begitu. Karena apa? Sebagai inilah menunjukkan bahwa demokrasi itu beragam begitu kan. Jadi aneh juga begitu. Saya tertawa melihat orang-orang mereka berkata seperti itu begitu. Malah saya lebih suka atas seakan-akan nambah imun kepada saya begitu kan. Walaupun tidak ada faedahnya sama sekali kan, kira-kira seperti itu begitu. Lah bukan yang partai moja ini, lebih parah lagi ya, bansos dikorupsi juga buat wong cilik itu loh Pak. Gendeng ora ini banyak sekali begitu yang mengkritik mereka begitu. Memang boleh impor, yang kasih izin siapa? LSM. Candaan tidak asik sama saja setali tiga tuan menempuh air di dulang ya, terpecik muka sendiri, nggak tahu malu ini. Ada yang lebih parah lagi Pak, uang bansos untuk rakyat miskin disikat oleh menteri yang berasal dari ini kan sadis banget.
itu pas lagi bencana Covid kok rakyat miskin disikat, katanya mau dihukum mati, tahu-taunya ya dihukum nggak tahu berapa sekarang, dihukum berapa tahun begitu kan, karena sudah tidak jelas begitu. Jadi itulah komentar-komentar netizen, tapi yang saya bacakan dari beritanya terlebih dahulu seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu kan. Apa yang dia kritik dari Hasto ini, apakah kepada partai Menteri Perdagangan ya, atau kepada Pak Zulhas begitu kan, atau kepada Partai PAN begitu kan. Ada partai ya ini Hasto, ada partai yang hobinya impor minyak goreng dan garam saja dikorupsi. Ini Sekjen PDIP Hasto Kristianto bercerita soal bagaimana pemerintah harus membangun hubungan yang kuat dengan parlemen sebab menguasai eksekutif saja tidak cukup. Pemerintahan sebagaimana diceritakan Ibu Mega ini mewakili berbagai kepentingan banyak partai yang ada di pemerintahan. Kita tidak bisa membentuk pemerintahan sendiri karena kekuatan PDP belum cukup untuk itu, kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDP Perjuangan, Jalan Raya Lenteng Agung nomor 99 Jakarta Selatan. Ia bercerita dalam agenda Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan BPEK ya pusat PDP, yakni Apel Siaga Petani MSP Daulat Pangan Nasional Petani Sejahtera. Dan bahkan dia mengatakan bahwa ini ya selain petani, tampak petinggi PDP seperti Hasto Kristianto dan Jarod Saiful Hidayat ya ini berfoto di sini memberikan memberikan materi begitu kan. Dan bahkan apel siaga itu turut diikuti oleh lebih dari 100 petani dari sejumlah daerah dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Mereka memakai caping. Ketua Umum Megawati Soekarno Putri beserta ribuan kader hadir secara daring melalui layanan telekonferensi ya. Hasto pun bercita tiap parpol memiliki visi yang berbeda. Bahkan ia menyindir ada yang kebanyakan impor. Wow, yang kebanyakan impor siapa sebenarnya sih begitu kan? Apakah Menteri Perdagangan, apakah Menteri Kominfo, apakah Menteri Pertanian dan sebagainya begitu kan? Kalau Menteri Pertanian jelas dia mengkritik Partai Nasdem, tapi kalau Menteri Perdagangan otomatis dia mengkritik sebagai Partai PAN begitu kan, Pak Zulhas kan di situ begitu. Tetapi kritikan-kritikan Hasto ini sebenarnya dia ingin mengkritik Partai Nasdem, tapi yang kena itu Partai PAN begitu kan. Mungkin salah ya, salah sasaran begitu, salah sasaran kritikan-kritikan si Hasto ini, mungkin saya rasa seperti itu begitu. Disitulah kita berhadapan dengan platform partai berbeda. Ada partai yang hobinya mengimpor pangan. Beberapa waktu lalu saya namanya minyak goreng aja ada yang dikorupsi. Yang namanya garam aja ada yang dikorupsi. Siapa sih sebenarnya ya? Kalau minyak goreng tentu kan perdagangan begitu. Menteri Perdagangan ya tentu Zulfa begitu kan. Tentu dari PAN begitu kan. Ya tetapi perlu diingat sebelumnya ya Pak Zulhas itu kan hanya masih menjabat berapa tahun begitu kan, tidak nyampe 1 tahun begitu, tapi sebelumnya dari partai yang mana begitu kan. Jadi kan aneh juga begitu kan. Di satu sisi yang kerap korupsi, yang doyan korupsi dari partai mana, itu yang harus kita perbandingkan juga begitu kan. Ada bantuan Covid, ada minyak di situ begitu kan, ada beras yang kemudian di bantuan bansos itu ya kemudian dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari partai mana itu ya? Publik bisa tahu lah siapa mereka begitu kan. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Jangan asal ngomong begitu. Padahal kita bisa yang namanya daerah nanti itu curah hujannya itu rendah untuk merancang pabrik garam. Ini sederhana prosesnya, hanya pengusapan saja sudah jadi garam sambungnya. Tetapi perlu diingat ya, menurut saya pribadi garam ini menjadi salah satu langkah yang luar biasa begitu kan. Tetapi kenapa masih impor? Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Ya tergantung tanyakan kepada presidennya begitu. Kalau presiden menyetujui ya disitulah, jangan mengkritik menterinya begitu, yang memberikan izin siapa, kan kira-kira seperti itu logika kita begitu kan. Jadi perlu diingat bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Hasto seakan-akan tidak mampu untuk mengkritik lawan-lawannya ya mau tidak mau hanya menyindir ini, pada hakikatnya ya itulah politik kita, itulah demokrasi kita begitu. Menurut saya pribadi apa yang sedang disampaikan Hasto menurut saya pribadi ya tidak berfaedah sama sekali. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.